Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke. Perkenalkan ya. Karena ini pertama kalinya Ibu masuk kelas kalian, jadi Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Murti Utami dan kalian bisa panggil Ibu Murti ya. Oke. Sebelumnya di sini ada yang tidak hadir kah atau ada yang berhalangan untuk hadir? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat dunia akhirat. Oke ya, duduk yang rapi anak-anak. Ayo duduk yang rapi. Nah, ayo kita mulai. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang berkaitan dengan makanan sehat dan bergizi. Kalian tahu nggak sih makanan apa yang biasa kalian konsumsi? Apakah ada yang tahu nama sayur-sayur yang biasa kalian konsumsi itu apa? Ya, betul. Ada sayur bayam, ada sayur kangkung. Kemudian kalau buah-buahnya apa lagi ya? Buah-buahnya ada pisang, ada pepaya, ada jeruk ya. Kemudian ada juga makanan pokok. Ayo, makanan pokok apa yang biasa kalian konsumsi? Iya, betul sekali nasi. Dan nasi itu berasal dari beras. Nah, dari tumbuh-tumbuhan yang kita sebutkan tadi, dari makanan-makanan yang kita sebutkan tadi berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kalian tahu tidak, sumber daya alam itu apa sih? Coba, ada yang tahu? Ya, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita, anak-anak ya. Nah, sebelumnya mari kita simak ya. Ibu akan membacakan teks dan kalian harus menyimaknya, oke? Nah, simak baik-baik teks yang Ibu baca ini ya, anak-anak. Sumber daya alam berupa bahan makanan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan. Salah satu sumber daya alam tersebut juga dapat berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Yang mana tumbuhan-tumbuhan dan hewan tersebut dapat kita konsumsi sebagai makanan sehari-hari. Bahan makanan yang dapat kita konsumsi tersebut merupakan sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati yakni ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan. Bahkan makanan juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Sumber daya alam yang dapat kita konsumsi begitu kaya ya. Meskipun demikian, kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut sesuai dengan keperluan agar tidak cepat habis. Meskipun bahan makanan yang ada di sekitar kita merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, akan tetapi proses pembaruan tersebut bisa memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita. Terlebih lagi sumber daya alam yang berkaitan dengan kelangsungan hidup kita seperti makanan. Nah, ayo kita baca teks berikut ini. Nah, di sini ada teks tentang berlibur di desa. Ayo mari anak-anak sama-sama kita baca ya. Oke, siap? Ayo kita baca sama-sama. Berlibur di desa. Siti dan kedua orang tuanya pergi berlibur di desa untuk mengunjungi kakek dan nenek. Mereka berangkat mulai pagi hari. Perjalanan saat memasuki desa menyuguhkan pemandangan yang sangat indah.
ada hamparan padi yang mulai menguning yang begitu luasnya. Udara pedesaan begitu segar. Pemandangan hijaunya desa sangat memanjakan mata. Tidak terasa Siti dan keluarganya sampai di rumah kakek dan nenek. Kakek dan nenek sangat senang menyambut kedatangan anak cucunya. Hari menunjukkan sudah sore. Nenek meminta Siti untuk memberi makan ayam di belakang rumah. Nenek mengajari Siti cara memberi makan ayam pada sore hari agar ayam menuju ke kandang. Pertama-tama, makanan ayam diletakkan di luar kandang. Kemudian, sedikit demi sedikit diletakkan pada titian menuju kandang. Lalu, makanan yang lebih banyak diletakkan pada wadah bambu dalam kandang. Nenek mengatakan cara tersebut lebih mudah daripada harus menangkap ayam satu persatu. Setelah memberi makan ayam, tidak sengaja Siti melihat telur ayam yang begitu banyak di dalam kandang. Siti tersenyum senang. Belum lagi saat ada seorang paman tetangga nenek yang menggiring ratusan ekor bebek menuju kandang. Malam harinya kakek dan nenek mengajak ayah, ibu, dan Siti makan malam bersama. Menu makan malam kali ini adalah sayur bening jagung dan bayam, ayam goreng, nasi putih, tempe goreng, dan buah pisang. Kakek mengatakan bahwa sayur bening jagung bayam buatan nenek adalah sayur kesukaan ibu. Mendengar hal itu, Siti mencoba mencicipi sayurnya terlebih dahulu. Siti sangat menyukainya dan mengatakan bahwa sayur bening jagung bayam buatan nenek akan menjadi sayur kesukaannya juga. Keesokan harinya, kakek dan nenek mengajak mereka ke kebun. Kebun milik kakek dan nenek terlihat sangat subur. Buah-buahannya berbuah lebat dan sayur mayurnya nampak rimbun. Di sana terlihat ada tanaman jagung, kacang panjang, bayam, tomat, cabai, mangga, jambu, pisang, dan rambutan. Siti sangat senang berlibur di desa kakek dan Siti sangat senang berlibur di tempat di desa kakek dan neneknya. Jadi anak-anak ya, tadi Siti berlibur ke desa kakek dan neneknya. Di sana banyak sekali yang namanya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan sehat dan bergizi ya. Coba sebutkan, ada yang menyimak tadi? Sekarang kita akan lanjut lihat teksnya ya anak-anak ya. Di sini ada beberapa nama-nama makanan. Tentukan makanan sehat dan tidak sehat berdasarkan daftar nama makanan berikut. Oke, ada nasi. Nasi ini mengandung karbohidrat, sehat atau tidak? Ya, sehat. Nasi merah lebih sehat. Ya, oke. Ubi sehat. Roti ya sehat. Roti gandum. Mie instan. Mie instan ini meskipun di kemasannya mengandung beberapa zat-zat yang positif ya, yang bermanfaat bagi kesehatan, akan tetapi sangat-sangat tidak disarankan ya untuk dikonsumsi terus-menerus, karena biasanya di dalam mie instan itu mengandung zat-zat pengawet ya, seperti itu yang tidak baik untuk kesehatan. Di sini terus ada telur, ayam, ikan, daging, susu, keju, coklat. Untuk coklat ini juga sangat tidak disarankan dikonsumsi terus-menerus ya, karena selain lemaknya, lemak jenuhnya, kemudian juga mengandung gula yang berlebih yang dapat mengakibatkan karies gigi dan juga obesitas. Kemudian ada kacang-kacangan. Ini sehat sekali ya karena proteinnya tinggi. Tempe, tahu, gorengan, wortel. Kemudian ada brokoli. Ini brokoli sangat sehat sekali. Kembang kol, buncis, jagung, tomat,
makanan ringan. Nah, ini yang harus dibatasi anak-anak ya. Boleh sih, boleh mengkonsumsi, tapi hanya sebatas merasakan saja. Oke. Kemudian ada pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, mangga, permen. Nah, ini kalau permen sama seperti coklat tadi bisa mengakibatkan karies gigi, kemudian juga obesitas, kemudian juga ada penyakit-penyakit berat yang lainnya. Kemudian minuman bersoda ini juga sangat tidak disarankan untuk dikonsumsi terus-menerus. Nah, untuk makanan sehat dan bergizi ini, seperti ini porsi yang harus kita konsumsi ya. Jadi makanan pokok seperti misalnya nasi, kentang, ya sebagai karbohidratnya itu hanya 1/3 piring saja ya. Dan untuk sayurannya juga 1/3 ya, entah itu sayur bayam, sayur sawi, dan lain sebagainya. Sementara yang 1/3-nya lagi untuk lauk pauk dan buah-buahan. Nah, buah-buahan juga bebas, mau buah-buahan apa saja. Lauk pauk juga demikian ya, mau lauk pauk nabati ataupun lauk pauk hewani seperti ayam dan ikan. Kemudian di sini ada contoh makanan pokok. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan juga susu. Nah, ini merupakan makanan 4 sehat 5 sempurna ya anak-anak ya. Tetapi perlu diperhatikan porsinya seperti yang tadi, dimana makanan pokok itu hanya 1/3 piring saja. Nah, untuk lebih tepatnya, untuk ukuran tepat kita mengkonsumsi makanan pokok itu adalah 1 genggam tangan kita masing-masing seperti ini ya. Setiap orangnya. Jadi semakin usianya masih kecil atau semakin besar, maka kebutuhan makanan pokoknya juga lebih besar. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang sebelah sana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti ya? Oke, nah jadi tadi ada banyak ya tentang makanan sehat dan bergizi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, untuk itu kita harus benar-benar menjaga sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Karena anak-anak tidak ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu, pelajaran hari ini Ibu tutup ya anak-anak ya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.